Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang yang mendengarkan siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin bahwa dalam Islam ada namanya sumber yang disepakati. Sumber yang disepakati ini ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Di pertemuan kemarin kita telah membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pada minggu ini kita akan berfokus pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Apa itu hadis, kemudian dasar kehujahan hadis bagaimana, kemudian posisinya terhadap Al-Quran bagaimana, kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan membahas apa itu hadis. Hadis sendiri secara bahasa adalah al-jadid, atau mungkin kalau teman-teman hafal sifatnya Allah ada namanya hudus, sesuatu yang baru. Dalam hal ini sesuatu yang baru yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lawan kata dari al-qadim atau yang terdahulu atau lama, yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini apa? Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an sebagai kalamullah yang sifatnya al-qadim atau terdahulu. Akan tetapi dalam hal ini ulama usul secara umum mendefinisikan hadis sama dengan sunnah, karena sesuatu atau berita yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi itu juga masuk dalam sunnah, yaitu segala perbuatan, ucapan dan ketetapan yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis di sini memuat ya mulai perkataan Kanjeng Nabi, ucapan dan ketetapannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lanjut, belajar hadis artinya kita belajar tentang sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau sirah nabawiyahnya Kanjeng Nabi. Bagaimana cara puasanya Kanjeng Nabi, sholatnya Kanjeng Nabi, bagaimana strategi berperangnya Nabi, semuanya membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hadis ini dapat dijadikan sumber dari segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi yang mengandung unsur hukum. Jadi yang ditetapkan di sini ketika hadis sebagai sumber hukum berarti di sana harus ada namanya unsur hukumnya. Apa sih unsur hukumnya, Pak? Ya hukum bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa, haji, kemudian bagaimana caranya berjanji, bersumpah, berdagang dan lain sebagainya, itu ada unsur hukumnya. Sedangkan yang terkait ikhwal sifat kemanusiaan seperti tidur, makan dan lain sebagainya itu masuk dalam tataran kajian akhlak. Bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana segala bentuk sifat kemanusiaan Nabi itu masuk dalam kajian akhlak. Hadis merupakan wahyu sebagaimana Al-Quran. Hanya saja kalau Al-Quran adalah wahyu yang dibacakan oleh malaikat Jibril kemudian ditirukan oleh Kanjeng Nabi, sedangkan hadis adalah wahyu yang tidak dibacakan. Mungkin ketika nanti saya membahas lebih jauh tentang hadis, akan ada namanya hadis qudsi, hadis yang secara kandungan maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ucapannya berasal dari Kanjeng Nabi, secara teksnya berasal dari Kanjeng Nabi. Adanya hadis Nabi, ada hadis qudsi, secara maksudnya berasal dari Allah, kemudian secara teksnya itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dahlil kehujahan. Kaum muslim sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan dengan sanad sahih, nanti kita akan mengetahui tentang apa itu sanad sahih mungkin di kelas selanjutnya. Akan tapi kita akan nanti akan membahas tentang apa sih sanad itu, kriteria sanad itu bagaimana. Jadi dalam hal ini kaum muslimin sepakat bahwa hadis yang memiliki sanad yang sahih
itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi perbuatan seorang mukallaf. Hal itu artinya adalah hukum-hukum yang berasal dari hadis sama seperti hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran. Jadi disetarakan di bawah, akan tapi ya disetarakan, yang artinya wajib diikuti. Sumber kedua tadi, dasar kehujahan Al-Quran, dasar kehujahan hadis terdapat pertama dalam Al-Quran. Allah sering menyebut bahwa ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ul minkum. Jadi di sana ada konteks wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Di sana kita diperintahkan untuk menaati rasulnya. Menaati dalam tataran apa? Yaitu taat pada ketetapannya, perbuatannya, kemudian ucapannya. Itu masuk dalam tataran hadis. Kemudian di hadis sendiri juga ada dasar kehujahan hadisnya sendiri, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan, telah kutinggalkan padamu dua perkara yang apabila kamu memegangnya pasti kamu tidak akan tersesat. Dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di sini ada kehujahan hadis yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Ijma, pernyataan para sahabat ini jelas. 4 sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya bersaksi bahwa dia mengikuti Kanjeng Nabi. Mengikuti Kanjeng Nabi berarti mengikuti segala perbuatan, perkataan, dan ketetapannya Kanjeng Nabi, yang mana itu adalah konteks dari hadis. Yang keempat adalah logika. Artinya apa? Al-Quran 30 juz untuk mengatur seluruh tatanan keislaman itu masih bersifat umum. Yang namanya kemarin ada hukum pidana, hukum syiasah, hukum itu diblekan dalam satu Al-Quran yang masih dalam Al-Quran itu masih bentuknya masih global, masih umum. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut lah. Disinilah ada namanya hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Jelas bahwa hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, karena banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan wajib taat pada hadis. Quran ini termaktub dalam Quran surat Al-Hasyr yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang kepadamu maka tinggalkanlah. Jadi di sini memberikan ketetapan bahwa ayat ini juga dipahami kewajiban patuh kepada Rasul merupakan konsekuensi logis dari keimanan. Jadi kita harus mengikuti hadis Nabi, karena apa? Konsekuensi logis dari kita beriman adalah kita mengikuti utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini hadis sebagai sumber hukum kedua. Kemudian fungsi hadis dalam hal ini ada 3 fungsi hadis. Tapi secara umum fungsi hadis adalah sebagai penjelas atau bayan atau tibyan, sebagai penjelas bagi Al-Quran yang masih umum. Dalam hal ini bayan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bayan takrir, penjelasan yang menetapkan dan menguatkan hukum Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya hukum puasa. Dalam Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Hukum puasa ini dikuatkan lagi oleh hadisnya Nabi dari Ibnu Umar. Saya mendengarkan Rasulullah bersabda, apabila kalian melihat bulan maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihat bulan lagi maka berbukalah. Jadi di sini menjelaskan hukum dari puasa. Ketika kita melihat bulan di bulan puasa atau syahrul Ramadan, maka kita diwajibkan puasa. Kemudian ketika kita melihat bulan lagi yang artinya sudah masuk bulan Syawal, maka kita harus berhenti berpuasa. Ini menguatkan takrir, menguatkan dari hukum yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu memberikan penjelasan atau penafsiran dan merincikan ketentuan hukum yang masih global di dalam Al-Quran.
contoh ayatnya apa? Tentang apa? Tentang had potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum ajra'u bi maka sababna kalam minallahi wallahu azizun hakim. Artinya seorang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini dirincikan apa sih yang dimaksud kedua tangan? Apakah seluruh tangan? Kalau kita membahas tentang tangan kan pasti mulai dari bawah ketiak ini sampai ujung jari itu kan tangan. Sedangkan di sini dirincikan, dikhususkan oleh hadis Rasulullah memberikan ketetapan bahwa Rasul pernah didatangi seorang dengan membawa seorang pencuri, maka beliau memotong tangan dan dari pergelangan tangan. Jadi yang dimaksud potong tangan di sini dijelaskan, dirincikan oleh Al-Qur'an bahwa had potong tangan itu dimulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Itu merincikan ketentuan hukum yang masih global dalam Al-Quran. Selanjutnya bayan tasyri' yang berfungsi menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Misalkan seperti ini, kita tahu bahwa Nabi Muhammad melarang menggabungkan seorang wanita bersama bibinya atau bersama buleknya, kalau berarti untuk dinikahkan oleh seorang laki-laki. Dalam hal ini tidak ada nas dalam Al-Quran yang menjelaskan larangan tersebut. Akan tetapi ada ketentuan bahwa wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan diharamkan di atas kamu menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa amal lampau. Jadi ini didiamkan dalam artian apa? Hanya dijelaskan dua bersaudara saja. Kemudian diperkuat hukumnya menetapkan hukum yang memang tidak disebutkan, bukan penjelasan, beda. Hukumnya memang hukum mengumpulkan dua saudara perempuan, akan tetapi di sini dibuatkan hukum oleh Kanjeng Nabi bahwa seorang perempuan tidak bisa digabungkan dengan bibinya. Yang selanjutnya pembagian hadis berdasarkan sanadnya. Tentunya pasti akan teman-teman sudah tahu ada pertama hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan secara kolektif dan memiliki rawi yang banyak sehingga tidak memungkinkan adanya dusta. Sehingga jika dilihat dari secara wujud hadis keluarnya, maka adalah qat'i wurud atau pasti berasal dari Nabi. Qat'i pasti, wurud berasal dari Nabi. Contohnya hadis tentang sholat, zakat, puasa. Jadi mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga tidak memungkinkan adanya pendustaan. Maka ketika berbicara tentang keluarnya hadis ini pasti qat'i, pasti berasal dari Nabi Muhammad. Kemudian hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang akan tapi belum mencapai tahap mutawatir, masih belum sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh oleh hadis mutawatir. Ulama Hanafiyah menyamakan kedudukannya sebagai qat'i wurud yang artinya berasal dari Nabi. Contoh adalah hadis tentang innamal a'malu binniyat. Hadis mutawatir dan masyhur dapat digunakan untuk mentahsis lafaz am dalam Al-Quran dan memberikan batasan terhadap lafaz mutlak dalam Al-Quran. Jadi dua hadis ini, hadis mutawatir dan hadis masyhur, itu dapat dijadikan sebagai penjelas, mengkhususkan lafaz yang masih umum dalam Al-Quran dan memberikan batasan sesuatu yang mutlak di dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah hadis ahad. Ahad seperti yang teman-teman tahu, ahad artinya satu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi. Kedudukannya adalah dzanni wurud atau diduga kuat berasal dari Rasul. Jadi masih ada kemungkinan berasal dari lain, akan tapi diduga kuat hanya. Berarti ada kemungkinan tidak berasal dari Rasul, dzanni wurud. Akan tapi nanti kita
akan lebih jauh ketika sampean belajar tentang hadis. Ada namanya hadis apa? Hadis sahih, hadis sahih, hadis maudhu dan lain sebagainya. Dzanni berarti berdasarkan sanadnya saja. Kemudian yang terakhir, adapun dari segi dolalahnya atau petunjuk dalam maknanya, masing-masing ada 3 pembagian atau qat'i. Yang pertama bisa dikatakan qat'i dolalah atau pasti dalam hal maknanya bisa dikatakan sebagai dzanni dolalah, atau apa? Masih diperdebatkan, masih memiliki makna ganda dzanni dolalah. Dikatakan qat'i apabila nas atau teks hadis tidak mengandung kemungkinan adanya takwil, jadi pasti maknanya secara pasti, tidak ada takwil lagi. Sedangkan dzanni dolalah adalah nas atau teks hadis yang masih ada kemungkinan adanya takwil, dzanni dolalah. Dalam Al-Quran juga sama, ada dzanni dolalah, ada qat'i dolalah. Terakhir, terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita lebih jauh akan membahas tentang ijma sahabat atau kesepakatan para sahabat. Mungkin bisa dibaca ini untuk persiapan UAS teman-teman. Karena tinggal 2 pertemuan lagi kita maksimalkan untuk 1 materi per 1 pertemuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.